Terekam momen tentara Israel saat merayakan Iron Dome-nya berhasil berfungsi seperti semula. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nasi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, para pencinta Injil Habakuk, sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat sebuah cuplikan video. Tetapi sebelumnya saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita semuanya. Dan firman Tuhan ini sangat sering kita mendengar, sangat sering kita lihat, sangat sering kita baca. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah firman Tuhan yang sering kita dengar, yang sering kita baca, yang sering kita lihat, kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari atau tidak? Ini yang paling penting Bapak Ibu. Tuhan tidak mengajarkan kita untuk kita menghafal firman Tuhan. Inilah bedanya kita dengan teman-teman kita dari seberang. Kalau begitu Bang Pendi, apakah salah menghafal? Tidak salah. Yang salah adalah ketika kita hafal, tapi kita tidak tahu apa yang kita hafal. Kita sangat pintar sekali menghafal, tetapi kita tidak tahu apa yang kita hafal. Ketika ditanya orang, apa yang kamu hafal itu? Artinya apa? Maknanya apa? Kita tidak tahu. Ini yang salah Bapak Ibu. Tetapi yang paling penting dari semua itu adalah kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Kita baca, lalu kita renungkan. Setelah itu kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang paling penting. Daripada kita hebat menghafal, tetapi tidak kita hidupkan dalam kehidupan kita. Maka firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita, bacalah, renungkan. Ini yang paling disenangi oleh Tuhan. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan suka sekali. Tuhan senang sekali. Dan Tuhan menyuruh kita untuk membaca dan melakukan firman Tuhan. Bukan kamu baca lalu kamu hafal firman Tuhan, tidak. Tetapi kamu baca dan kamu lakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, di dalam Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23, tidak ada satupun orang Kristen yang tidak tahu ayat ini. Bahkan ada banyak sekali orang Kristen yang menghafal ayat ini di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Banyak, sampai anak-anak pun bisa hafal. Seperti di tempat pelayanan di mana saya melayani hari-hari ini di daerah Sumatera Bapak Ibu. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang bisa hafal. Anak kecil, anak sekolah minggu malah bisa hafal ayat ini. Malah lebih jago anak sekolah minggu daripada orang yang sudah dewasa. Daripada ibu bapaknya. Lebih jago anak sekolah minggu dalam menghafal. Dan kita patut apresiasi kepada anak-anak yang bisa menghafal ayat Alkitab, bisa menghafal firman Tuhan. Kenapa? Karena mereka tahu apa yang mereka hafal. Kenapa begitu Bang Pendi? Dikarenakan Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Ibu. Sehingga ketika kita membaca, kita tahu artinya. Langsung detik itu juga kita tahu artinya. Dan firman Tuhan Bapak Ibu sangat mudah kita pahami. Sangat mudah kita mengerti. Tidak perlu belajar ilmu ini, tidak perlu belajar ilmu ini, tidak harus kita begini bogono, enggak. Karena Tuhan ingin memberikan pemahaman kepada kita, pemahaman yang mudah, supaya kita lebih hebat lagi, lebih dekat lagi di dalam kita mengenal akan Dia. Kalau sulit Bapak Ibu, saya rasa, silakan Bapak Ibu pikirkan. Tuhan tidak pernah menyulitkan kita. Tuhan tidak pernah mempersulit kita untuk memahami Dia dan untuk memahami firman-Nya. Tuhan tidak pernah mempersulit. Jadi langsung saja saya bacakan Bapak Ibu. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengesuaan diri, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.
Bila ayat ini kita hidupkan dalam kehidupan kita, apalagi di saat kita memberitakan firman Tuhan, kita lakukan penginjilan, ayat ini yang kita hidupkan, tidak ada hukum yang menentang kita, tidak ada orang yang menentang kita, tidak ada orang yang menghakimi kita, tidak ada orang yang mengolok-olok kita, paling-paling kita tidak disenangi karena kita beritakan firman. Tetapi bila kita beritakan firman dan kita mengedepankan kasih, orang itu akan mendengar firman Tuhan yang kita beritakan sekalipun dia tidak mau menerima firman Tuhan. Setidaknya kalau kita kedepankan kasih di saat kita beritakan firman Tuhan, di saat kita beritakan Injil di dalam pelayanan penginjilan, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, seorang tidak menerima firman, tetapi mereka setidaknya mendengar firman. Kenapa? Karena kita kedepankan kasih. Tidak menyinggung imannya, tidak menyinggung agamanya. Maka di saat penginjilan itu, banyak para hamba Tuhan pendeta katakan, bangun dulu hubungan persahabatan. Seperti yang sering kita pelajari di dalam Evangelist Explosion. Saya juga salah satu murid Evangelist Explosion, Bapak Ibu. Saya pernah beberapa kali ikut Evangelist Explosion, ledakan penginjilan. Nah, di situ kita diajarkan bagaimana karakter kita di saat kita memberitakan Injil. Bagaimana cara kita bicara di saat kita memberitakan Injil. Bagaimana kita ajak lawan bicara kita, sehingga orang tersebut mau menerima kita dan mau mendengar apa yang kita sampaikan. Maka dari itu Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat firman Tuhan ini harus kita hidupkan. Ini ayat sering kita baca, sering kita lihat, sering kita dengar. Bahkan seperti saya katakan tadi, di daerah saya pelayanan di Sumatera ini, anak-anak bisa hafal ayat ini. Bisa hafal. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habagat, saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video. Dan sebelumnya kepada teman-teman kita dari seberang, supaya mereka menempatkan hati dan pikiran mereka di tempat yang netral. Jangan belum apa-apa sudah menghina, mengolok, mencaci maki. Jangan. Usahakan dengar dulu. Usahakan simak dulu. Usahakan lihat dulu. Kalau tidak senang, lebih baik tinggalkan daripada berdosa karena menghina, berdosa karena mengejek, berdosa karena mengolok-olok. Orang yang berdosa kemana? Dalam surat Al-Baqarah ayat 81, di situ dikatakan, bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, melainkan yang benar siapa yang berbuat dosa dan dia telah dipuji oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka orang yang berdosa. Pertanyaan saya, apakah orang yang menghina iman, orang yang menghina Alkitab, orang yang menghina agama dan kepercayaan orang lain, orang itu berdosakah? Atau mereka anggap itu berdakwah? Nah, silakan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Nah, supaya tidak berlama-lama, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video berikut ini. Mari kita saksikan sama-sama. Terekam momen tentara Israel saat merayakan Iron Dome-nya berhasil berfungsi seperti semula di tengah serangan rudal yang diluncurkan Hamas ke Israel. Bahkan tentara Israel berpesta kala militan Hamas menyerang rudal ke daerah Zionis. Namun serangan tersebut tak membuat Israel porak-poranda. Momen itu diunggah oleh akun Twitter media barat, yakni Blogsroom, pada Kamis 12 Oktober. Dalam video itu terlihat sejumlah tentara Israel sedang berkumpul menjadi satu. Mereka yang masih berseragam lengkap terlihat masih membawa senjata api. Tentara Israel pun bersorak-sorai sembari menari hingga melompat. Sementara momen itu dihiasi dengan rudal Hamas yang melayang di langit Israel. Rudal itu nampak seperti kembang api yang menghiasi malam di Israel. Rudal Hamas langsung meledak tanpa jatuh ke wilayah Israel lantaran terhalang oleh Iron Dome. Oleh sebab itu, tentara Israel langsung merayakannya dengan sukacita.
והעיר שקטה והשמיים התכסו בלטה עד התהום. זו כמעט הייתה שעת בין 40 של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום, ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמוך, לתמימות כמוני כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום. ועבר כבר זמן מאז התחלתי במסע שלי עד כאן, אין חרטות כי היה מעונן, כבר כמעט נגמלתי מלחלום, אבל את באת לי פתאום, באת אליי פתאום, ואמרת לי בואי, אלוהים שומר מקום בקצה היום לנשים כמוך, לתמימות כמוני כמעט שקעתי, אבל את באת לי פתאום, והעיר שקטה והשמיים התכסו בלטה עד התהום. זו כמעט הייתה שעת בין 40 של חיי, אבל את באת לי פתאום, באת לי פתאום. Itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah melihat bagaimana luar biasanya kembali berfungsi Iron Dome Israel. Sekalipun Israel itu dihujani dengan roket atau dengan rudal, tetapi itu seperti kembang api yang menghiasi malam Israel ya, dimana justru mereka bersuka cita, mereka bersenang-senang, menari untuk memuliakan, memuji Tuhan, dan mereka bergembira karena mereka aman dalam perlindungan Iron Dome itu teman-teman ya. Dan kita percaya bahwa orang yang menemukan Iron Dome itu adalah orang yang memiliki pengetahuan yang berasal daripada Tuhan. Karena itu Tuhan memberikan kepada bangsa Israel pemelihara atau perlindungan lewat pengetahuan, yang dimana ada orang yang menemukan Iron Dome atau kubah besi. Jadi itulah yang menjadi andalan sebuah negara, yang khususnya Israel sekarang ini, yang memang tidak dimiliki oleh negara lain manapun kecuali Israel. Dan itu luar biasa karena mereka percaya kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan itu sesuai dengan janji firman-Nya kepada bangsa Israel bahwa Dia memelihara Israel. Israel adalah biji mata Tuhan yang harus dilindungi, yang harus dijaga, yang dimana tidak boleh disentuh oleh siapapun apalagi bangsa lain melawan, menyerang Israel. Dan janji Tuhan kepada mereka, Tuhan akan berperang untuk Israel, atau Allah berperang bagi Israel. Itulah pemeliharaan Tuhan lewat pengetahuan-pengetahuan yang Dia karuniakan kepada mereka yang memiliki pengetahuan untuk menciptakan suatu teknologi yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, para pencinta Jelah Baget, begitulah cuplikan videonya. Silahkan tulis di kolom komentar, dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Apa yang Bapak Ibu dapatkan dan bagaimana tanggapan saudara semuanya setelah kita menyaksikan cuplikan video yang baru saja kita
simak sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum Bishim Hamasiyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishim Adonai Yesus Hamasiyah. Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam Muktadim. Terima kasih.